Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal, kali ini dalam acara Ngoceh, Ngobrol Receh. Seperti biasa, pada kesempatan malam ini saya mendatangkan tamu spesial khusus, dan tamu ini luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Karena setelah saya baca profilnya, biodatanya di profil beliau perjalanan karirnya sangat panjang sekali. Oke, untuk menyingkat waktu, Bapak minum dulu. Enggak, Batuk. Oke, untuk menyingkat waktu, langsung saja tamu kali ini yang duduk di samping kiri saya adalah Bapak Afandi MPDI, dengan atau biasa dipanggil dengan Bapak Afan. Afan. Ya. Oke, saya ingin menyapa Bapak Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat, Bapak? Sehat. Sehat walafiat. Alhamdulillah, sehat lah. Ya. Kalau sakit di rumah sakit. Bapak Afandi ini lahir di Sampang pada tanggal 10 Mei tahun 1987. 87. Ya. Berarti sekarang usia 34 tahun. 34 tahun. Bapak Afandi ini asma tulen. Apa itu asma tulen? Asli Madura tulen. Oh, gitu. Asma tulen. Kalau bintang tamu kemarin kan dari luar Madura, tapi tinggal di sini di Madura dengan banyak cerita juga. Nah, iya. Kali ini bintang tamunya asma tulen, asli Madura tulen. Jadi itu tempat tanggal lahir beliau. Kemudian beliau tinggal kesehariannya di Telaga Biru, Tanjung Bumi, betul Pak? Betul sekali. Telaga Biru itu nama desa, Tanjung Bumi kecamatannya, ya. Kecamatan Tanjung Bumi. Itu dari tempat tinggal. Tapi Tanjung Bumi kan Kabupaten Bangkalan nih, Pak. Iya. Melihat dari tempat lahir Bapak Sampang, ini ceritanya kok bisa di Bangkalan? Apa Bapak memang asli Sampang? Saya ini lahir di Sampang, tepatnya di Desa Labang, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang. Nah, kenapa ceritanya saya bisa terlempar ke Tanjung Bumi? Itu ya karena saya ketemu sama belahan jiwa saya tentunya. Oh iya. Akhirnya saya ikut Berarti istri dari kecil memang di Sampang. Di Sampang. Asli Sampang. Asli Sampang gini. Saya ini kelahiran Sampang, ya. Tepatnya di Sreseh. Ini ibu saya dari Sreseh. Ibu Sreseh. Tetapi ayah saya Sreseh itu masuk Sampang. SPG Sampang. SPG. Tetapi ayah saya dari Panjalinan, Kecamatan Belega, Bangkalan. Jadi Blasteran antara Sampang dan Belgia. Belega maksudnya. Menurut primbon teman-teman, ya kan, blasteran antara Sampang sama Bangkalan ini termasuk limited edition katanya. Limited edition. Kayak handphone Bapak. Luar biasa. Ya itu berarti sudah ada titik terang. Beliau yang lahir di Sampang ternyata tinggalnya di Tanjung Bumi, di Bangkalan, tepatnya di Kecamatan Tanjung Bumi. Ternyata memang beliau asal usulnya dari Sreseh, yang mana Sreseh itu rumah dari ibu, ya. Iya. Bunda, kemudian bapak, orang tua, ayah dari Bapak Afandi ini Belega. Ya, Panjalinan Belega. Nah, itu dari profil nama, tempat tanggal lahir, dan alamat tinggal. Lanjut ke riwayat dan pengalaman belajar dari Bapak Afandi ini. Ya. Oh, panjang sekali. Saya bacakan dari tingkat SD sederajat. Ya. Beliau bukan di SD tapi MI, Madrasah Ibtidaiyah Ya. Irsyadul
Muqtadiin. 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 Syadul Muqtadiin daerah Sreseh juga. Ya, daerah Sreseh. Ya. Itu di MI-nya, kemudian di jenjang berikutnya setelah lulus di MI Irsyadul Muqtadiin, beliau melanjutkan di jenjang berikutnya yaitu MTS Hidayatus Salafiyah. Ya. Hidayatus Salafiyah ini sama daerah Beda. Kalau Labang Tangkor ini Sreseh bagian barat, kalau Hidayatus Salafiyah ini tempat saya mondok. Jadi begini, saya itu didaftarkan sekolah ke MI waktu itu, tetapi sebelum saya didaftarkan ke MI itu saya sudah dipasrahkan ke kakek sama nenek. Jadi sebelum masuk MI itu, kalau adat kebiasaan orang Madura khususnya di Sreseh inilah ya, bapak ibu itu merantau, ya kan, cari. Oh, waktu itu bapak orang tua merantau. Iya, merantau. Oh. Saya dititipkan, diasuh sama kakek, sama nenek. Maka sekolahnya di MI Irsyadul Muqtadiin ini karena memang yang lebih dekat dengan rumah. Nah, setelah lulus dari MI ini, saya melanjutkan ke pesantren Hidayatus Salafiyah di bawah asuhan Kiai Haji Ahmad Muhammad Nawawi di Peramian Barat. Itu sama-sama daerah Sreseh. Ya, Oh, sama-sama daerah berarti Sreseh. MI ini maksud saya MTS Hidayatus Salafiyah ini pondok ya? Pondok pesantren. Berarti Bapak Afandi ini mulai di jenjang MTS ketika sudah duduk di bangku MTS jenjang SMP, beliau sudah mondok ya? Ya. Sudah mondok di MTS Hidayatus Salafiyah. Kemudian di jenjang berikutnya setelah lulus dari MTS Hidayatus Salafiyah, beliau melanjutkan di MA Hidayatus Salafiyah. Ya. Sama ya, sama dalam satu sama. yayasan, dalam satu pondok di MA Hidayatus Salafiyah. Berarti Pak Afandi ini kurun waktu tempo belajarnya di pondok Hidayatus Salafiyah ini 6 tahun Pak ya. 6 tahun ya. MTS 3 tahun. MTS 3 tahun, MA-nya madrasah aliyahnya 3 tahun. tahun. Tetapi setelah lulus, saya tidak langsung berhenti, tetapi diminta untuk mengabdi. Saya mengabdi itu kurang lebih 3 tahun. Berarti 3 di tahun. pondok Hidayatus Salafiyah ini terhitung 9 tahun Pak ya. Kalau sambil Ya, dari jenjang MTS sampai Iya. ngabdinya ini 9 iya, tahun. sekitar itu. 9 tahun. Karena di pesantren Hidayatus Salafiyah ini bagi yang sudah lulus dan tidak melanjutkan ke jenjang S1 itu masih diminta untuk ada program namanya Amaliyah Tadris di situ. Maka dilatih untuk mengajar sekaligus implementasi cara mengajarnya. Amaliyah Tadris ini serupa dengan mengabdi gitu Iya, ya, sama. pengabdian di Ini pondok. bahasa pesantren di sana. Itu di MA-nya, tingkat Iya. MA-nya. Kemudian setelah MTS, MA Hidayatus Salafiyah dan mengabdi 3 tahun di sana, berarti 9 tahun di pondok Hidayatus Salafiyah, beliau melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu jenjang S1 Ya, di UINSA Surabaya, betul Pak? betul sekali. UINSA Surabaya ini dulunya itu IAIN Sunan Ampel. Iya, Sunan Ngampel. Sunan Ngampel. Sunan Ngampel dulunya. Orang itu. Surabaya sendiri bilang Iya, ya. iya. Orang Madura jangan macam-macam. Sunan Ampel ternyata seiring waktu berjalan IAIN Sunan Ampel ini berubah menjadi UINSA Surabaya. UINSA Surabaya. Jadi begini, waktu saya kuliah itu Suramadu belum ada saat itu. Ya. Saya lewatnya di Kamal tentunya, lewat di Kamal. Kadang saya bawa motor dan kadang saya motornya diparkir di Kamal, tapi saya ikut kapal Dharma Ferry itu, kemudian ikut bis Akas. Ada yang AC, ada yang enggak. Waktu itu yang AC 4 apa 6 ribu gitu. Iya. Untuk menuju ke IAIN itu. Nah, saya jadi teringat kondektur itu kalau sudah mau sampai di depan kampus. Ya. IAIN sambil kacanya itu di Kampus IAIN kampus gitu. IAIN Ya, gitu loh. Berarti orang-orang sana itu sudah terbiasa manggil Dengan IAIN Sunan Ngampel Iya. baru saya bangun itu. IAIN ya. Tetapi ada 1 atau 2 kali saya itu tertidur. Itu tidak dengar suara kondektur itu. Saya terbangun itu sudah ada di Bungurasi. Ketiduran saya capek, kebablasan gitu. Ya. Itu di UINSA sekitar tahun berapa pertama kuliah?
Kalau nggak salah, insya Allah saya masuk kuliah itu di tahun 2007. 2007. 2007 saya itu masuk. sudah UINSA ya? Belum, masih YIN. Oh iya iya. Iya. Oh. Jadi 2007, 2011 saya lulus S1 itu. Tapi lulusnya status kampus sudah jadi UINSA. Belum, saya ini angkatan terakhir dengan status YIN Sunan Ampel. Oh, Karena status YIN Sunan Ampel berubah ke WINSA itu di tahun 2014. 2014. 2014. Ya, saya 2009 masih YIN. Iya. Oh, Berarti S1-nya di IAIN, IAIN. tertulis di IAIN ya? YIN masih Sunan Ampel, YIN, masih Surabaya. Sunan Ampel. Itu di Fakultas Tarbiyah ya? Fakultas Tarbiyah. Jurusan PAI, PAI, Pendidikan Agama Islam beliau. Ya. Karena memang basicnya mungkin sebelumnya di pondok, kemudian di dari jenjang-jenjang sebelumnya memang sangat cocok sekali untuk beliau di PAI. Kemudian menyandang gelar SPDI atau lulus di IAIN Sunan Ampel ini tahun 2011. 2011. Ya. Di tahun 2011 dan setelah S1 beliau ternyata di sini melanjutkan di jenjang S2. Iya. S2. Jenjang S2 itu langsung atau gimana? Ceritanya begini. Sama seperti yang di Hidayatus Salafiyah tadi ada program? Begini. Saya masuk 2007. Iya. Kemudian saya lulus 2011. Nah, ini ada cerita yang unik karena setelah saya ujian skripsi ya Ujian akhir S1 ujian ya? akhir S1 yang uji itu salah satunya Pak Sutikno, kemudian ada Pak Muhid. Nah, setelah ujian semua rangkaian ujian itu selesai, para penguji keluar, akhirnya saya berjumpa dengan Pak Muhid ini. Kemudian tangan saya dipegang. "Ayo Mas, sampean daftar S2 katanya." "Oh enggak Pak, saya pulang saja ke Madura." "Oh jangan, sampean itu harus tobat," katanya. "Lu tobat gimana? Orang Madura itu kan nggak senang sekolah, sampean harus memberi contoh kepada orang Madura." Moga-moga berdosa tobat. Tobat gitu, dengan mungkin Ya maksudnya tobat ini semakin lebih banyak menimba ilmu. iya, Ya. seperti itu. Akhirnya beliau tarik tangan saya menuju akademik. Tetapi saya tanggapi itu sebuah candaan. Tetapi beliau serius sekali. Ke bagian umum, kemudian minta surat Dari keterangan. itu. Iya. Tangan saya masih dipegang. "Ini Mas Afandi tolong dikeluarkan surat bahwa dia sudah lulus ujian munakosa atau skripsi." Akhirnya dicetak, ditandatangani sampel, dan saya langsung dibawa ke pasca sarjana. Pasca sarjana. Iya, pasca Pasca sarjana. sarjana itu istilah S2. S2 gitu. di WINSA seperti itu. Akhirnya saya suruh daftar. Padahal pada saat itu setelah daftar saya hanya menghargai beliau aja. Kenapa? Tapi niatan memang Enggak ada saya niat ya? untuk S1. Berarti S2. jalan Pak Afandi ini untuk ke jenjang S2 karena Dorongan dorongan dari dari dosen saya, Pak Muhid Muhid ini, iya. luar biasa. Karena memang begini, S1 saya menyelesaikan itu terseok-seok karena ekonomi dan sebagainya. Iya, iya. Apalagi untuk melanjut jenjang S2. Nah, setelah tes ternyata nilai saya itu nyampe dan dinyatakan lulus. Tes ke pasca S2 sarjana, ya, tes potensi akademik, bahasa Arab, bahasa Inggris, semuanya memenuhi target. Dan saya telepon orang tua saya, "Pak, saya mau lanjut S2 ya, ini sudah diterima." Beliau tidak menjawab mengizinkan. Nggak Ya iya, kan? nggak Iya, nggak ngasih izin, cuma diem aja. Satu kata yang keluar, "Ya terserah kamu," bilang. Akhirnya saya bicara sama ibu, "Kalau memang cita-cita kamu udah kuat, enggak apa-apa. Tetapi ekonomi kita masih belum bisa mungkin seperti itu. Sambil kerja aja." Menyampaikan orang tua bahwasanya Iya. ekonomi ketika itu. Iya. Akhirnya saya bincang-bincang sama temen-temen gitu, lanjut aja gitu loh. Sehingga begini, saya dari pengalaman itu, ya kan, ada beberapa kata yang sampai sekarang itu saya pegang. Dari pengalaman ini saya tulis jadi puisi pada saat itu. Masih ada nih blognya, Kacamata Afandi Abbas, nama blognya itu Kacamata Pendidikan dan Keislaman. Itu blognya Bapak? Iya, blog saya. Kata-katanya seperti apa? Nah, seperti ini. Jalani saja, ya kan, nanti juga sampai. Berdoa saja, nanti juga dikabulkan. Belajar saja,
nanti akan paham. Berusaha saja, nanti akan berhasil. Jangan pernah menyerah. Luar biasa. Nah, itu yang saya pegang, Pak. Jangan menyerah ya. Iya. Karena setelah artinya dari UINSA tadi itu yang ke jenjang S2, Iya. yang ke jenjang S2 itu penawaran dari Bapak dosen tadi setelah diwisuda ya. Belum. Oh, belum Belum. diwisuda. Ini masih ujian munakosah, ujian skripsi. Gitu. Nah, jadi saya daftar S2, sudah keterima, itu belum diwisuda. Ini merupakan istilahnya saya alhamdulillah sekali dapat support dari dosen saya sehingga hingga sekarang saya masih berada di jalur pendidikan seperti itu. Alhamdulillah, luar biasa. Maksud saya itu kan setelah S1 saya ingin mengikuti jejak orang tua saya, gitu loh. Karena di kampung saya itu kalau nggak tukang sate ya besi tua atau petani seperti saya ingin melanjutkan DRS itu karena orang tua saya udah DRS gitu. Apa itu? Dorong sate. Oh, dorong sate. Kalau ibu saya STM itu, Pak. Apa STM itu? Sate ayam Madura. Asik. Oke. Luar biasa itu. Ini kembali ke riwayat pengalaman belajar Bapak. Iya. 2011 lulus, kemudian melanjutkan ke S2 di UINSA pasca sarjana, sama dengan di jurusan PAI. Tetap di jurusan PAI. Jurusan PAI. Karena saya ini tipe-tipe orang setia, Pak. Apa itu setia? Ya kalau PAI terus PAI. Oh, PAI gitu. Terus ya betul. Dan menyandang gelar MPDI atau lulus dari jenjang S2 pada tahun 2013 gitu ya. 2013. Masih ditempuh dalam 3 tahun. 3 tahun. 2 tahun. 2 tahun betul. Ya 12 13. Artinya saya di S1 ini tepat waktu, kemudian di S2-nya tepat waktu juga. Alhamdulillah. Tetapi ketika saya mau wisuda, gitu kan? Wisuda yang mana ini? S2. Oh, S2. S2, ya kan? Ternyata saya telepon orang tua saya. Pak, Bu, saya 3 hari lagi mau wisuda. Jenengan udah saya bookingkan tiket tempat ya kan? Karena itu yang wisuda S2 ya? Iya. Satu tiket itu untuk 2 orang, termasuk konsumsinya. Nah, kemudian ada teman saya yang orang tuanya tidak bisa datang, itu saya beli tiketnya itu untuk keluarga saya, mungkin bisa nambah gitu. Padahal kondisi orang tua saya yang bapak ini memang lagi drop di rumah sakit pada waktu itu. Pada waktu itu ketika cuma ingin menghadiri. Cuma nggak cerita ke saya, gitu loh. Pas besok mau wisuda ternyata telepon, saya nggak bisa datang, ini repot, banyak pesanan sate, biar pamannya aja yang datang gitu. Nah, setelah paman itu datang, baru dia cerita bahwa ayahnya sedang sakit di rumah sakit. Ya Allah, saya itu nggak mau nangis sebetulnya karena mungkin momen wisuda itu memang sakral bagi saya, ya kan, mulai dari perjuangan sampai saya itu nangis di tengah-tengah wisudawan yang lain. Tetapi mungkin saya bapak orang atau ayah dari Bapak Afandi kenapa tidak memberikan kabar mungkin karena takut Pak Afandi ini sebelum wisuda drop atau kepikiran seperti itu. Luar biasa, artinya tetap memendam hal-hal yang sekiranya membuat anak tercinta dari ayah Bapak Afandi ini agar tidak begitu menjadi beban pikiran, tetap semangat istilahnya gitu. Luar biasa sekali. Ya, memang orang tua saya itu, bapak ibu itu tidak pernah menunjukkan ke saya tidak ingin menciutkan semangat saya sejak dulu hingga sekarang. Itu tipe beliau berdua. Tapi yang hadir setelah bapak tidak dipastikan tidak bisa hadir, itu siapa yang hadir? Adik dari ibu. Adik tetap hadir ya. Ibu, kemudian paman, saudara dari ibu saya, kemudian paman sama bibi yang satunya lagi, kemudian satu sepupu saya. Tapi itu tentunya hadir. Meskipun bapak pada waktu itu atau ayahanda dari Pak Afandi waktu itu tidak hadir, tentunya doa dan dukungan sangat-sangat besar sekali. Insya Allah, amin. Untuk kesuksesan dari Pak. Amin. Itu dari jenjang S2 ya, S2, MPDI. Artinya kemudian di biodata di sini ada
Beliau melanjutkan di jenjang setelah S2 melanjutkan di jenjang S3. Iya. Dan S3 di Unisma Malang. Unisma Malang. Berarti tahun 2013 langsung ke Unisma ya? Oh enggak, Lanjutkan. Tahun 2013 saya lulus. Setelah lulus saya jenguk orang tua saya yang sakit. Oh iya. Ya, akhirnya saya bantu-bantu dagang sate di sana. Setelah bantu-bantu dagang sate, akhirnya ditelepon sama teman saya, ngapain di Jakarta? Saya jenguk orang tua saya, bantu-bantu. Akhirnya saya kirim foto saya. Setelah 3 hari dari itu saya ditelepon, sudah pulang aja, silahkan. Ini yang nelpon siapa? Gus Ibrahim. Yang nelpon ini Gus Ibrahim, pimpinan Pondok Pesantren Al Ibrahimi Galis Bangkalan. Galis. Ya, kebetulan satu pondok dengan saya. Ketika di Winsa saya mondok di Imam Ghazali Said An-Nur itu. Ya, bicara sebelum kita ke Unisma Malang, Ya. ini menarik. Di S1, S2 ini kan di Surabaya. Ya. Itu tinggalnya di Surabaya. Apa PP? Saya ini Kos. sambil kuliah, cuma saya juga sambil mondok. Oh, Mondok. Di daerah Wonocolo. di Surabaya juga. Iya, di belakang Oh. Winsa itu ada pondok yang dipimpin oleh Kiai Haji Imam Ghazali Said. Imam Ghazali Said. Ghazali Said, orang Madura itu, Pengasuhnya. Sampang ya. Pengasuhnya. Jadi saya sambil lalu mondok di situ. Karena begini, saya basic pesantren, Ya. ingin basic itu tidak pudar ketika berada di lingkungan kampus gitu loh. Istilahnya menurut peribahasa itu menyelam minum air gitu loh. Bukan dibalik menyelam buang air. Tetapi menyelam minum kopi, air. bukan Minum kopi. sambil Oke. monggo kopinya. Monggo. Kopi Raja. Mantap kopinya ya. Mantap. Ini kopi Khas Madura. khas Madura tetapi ada aroma arabiknya. Kemudian ditambah dengan rempah-rempah seperti kapulaga, kemudian dicampur dengan tambahan jahe merah. Ya. Dan kopi Raja ini ternyata bisa menambah imun kita, kemudian menghangatkan badan kita. Iya. Jadi saya satu kali seruput saja sudah hangatnya luar biasa. Karena memang kipasnya mati. Ya itu dari sampai mana tadi kita? Di Wonocolo, Di Surabaya. Wonocolo. Ya. Berarti di Wonocolo tadi sambil mondok ya? Sambil mondok, iya. Ya. Kembali ke Unisma Malang yang jenjang Iya. S3 itu ternyata S3 ini untuk meraih gelar doktor, betul Pak? Betul sekali. Bukan dokter Pak ya? Bukan. Kalau dokter yang nyuntik itu. Iya, dokter. Kalau saya doktor. Oh ya, doktor. Jadi doktor ini adalah gelar bagi pelajar atau mahasiswa yang sudah menyelesaikan di jenjang S3. S3, betul sekali. S1, S2, S3. S3. Gelarnya doktor. Kalau di S1 ada skripsi ya, tugas Iya. akhirnya, kemudian di S2 itu tesis. Tesis, betul sekali. Kemudian di S3 ini disertasi. Disertasi. Ya. Kabar baiknya nih ya. Kabar baiknya beliau ternyata pada tahun ini, bulan ini Pak ya, apa bulan Mei kemarin? Bulan Juni. Bulan Juni, bulan Iya, sekarang ya. iya. Bulan tahun 2021 ini di bulan Juni, Bapak Afandi ini sudah menyelesaikan tugas akhir disertasi di sidang tertutup, Tertutup, ya. yaitu sidang tertutup yang kalau di jenjang S3 itu disertasi. Ya. Menariknya di disertasi ini ketika S1 ada penguji 1 dan penguji 2. Ada dosen sama. Cuma mungkin beda tingkat kesulitannya nanti disampaikan oleh Pak Afandi. Kemudian S2 itu tesis dan S3-nya disertasi. Nah, kabar yang saya dengar disertasi itu lebih sulit dan lebih rumit daripada kita mengerjakan tugas akhir di jenjang S1. Jenjang S1, Betul ya? iya. Boleh diceritakan yang katanya ada pengujinya sampai berapa puluh ribu berapa nanti bisa Iya. diceritakan Pak Afandi. Oke. Begini. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bapak Afandi karena Ya. sudah menyelesaikan Amin. tugas akhir dari jenjang S3-nya Ya. disertasi, dan
sebentar lagi beliau sudah mendapatkan gelar doktor Insya Allah. Afandi. Insya Allah. Kalau dokter tetap ya, Dokter Iya, Afandi MPDI. Dokter Afandi MPDI. Tetap MPDI-nya Iya, ada. tetap. Ya. Congratulations untuk Pak Afandi. Silahkan Iya. untuk penjelasan dari tingkat kesulitan dari jenjang S1, S2 dan S3 Oke. dari disertasi. Sebelum saya menjelaskan tentang jenjang kesulitan, sebetulnya itu bukan kesulitan tetapi tantangan, ya kan? Adventure question, ya kan? Asik. Ini tantangan. Kalau S1 kita nih dituntut untuk membuat sebuah karya ilmiah, Ya. hanya karya ilmiah, ya kan? Untuk membuka wawasan kita, karya ilmiah seperti ini, ya, ini skripsi. Kalau di tesis ini kita dituntut untuk belajar sebuah teori, menguji sebuah teori, dan menganalisa sebuah teori. Ini di jenjang S2. Tetapi di S3 ini lebih kompleks. S1, S2 ini dikomparasikan dalam artian selain kita bicara tentang teori, bicara tentang pendapat seorang tokoh, seorang ilmuwan, maka kita juga harus mampu menghadirkan gap teori ataupun hal baru, misalnya pengembangan dari sebuah teori dari seorang tokoh ini, ataupun mendukung ataupun antitesis, tidak setuju dengan tokoh ataupun teori ini, sehingga mampu melahirkan sebuah gagasan baru dan teori baru. Tentang kesulitan di S3 itu, tantangannya memang sekali, greget sekali saya. Gitu. perlu penjabaran yang Ya. sekiranya tidak ambigu. Dalam artian ini perlu kesiapan mental, ya kan? Ketelatenan, kepiawaian, dan kesabaran. nya itu yang saya dengar ada berapa penguji itu, Pak? Ketika disertasi itu. Kalau gini, maka di S3 itu setelah semester 2 maka kita diberikan yang namanya ujian kualifikasi. Ujian kualifikasi ini sekitar 200 soal dan itu soalnya harus match, cocok dengan judul yang kita angkat nantinya. Kalau itu layak, sebelum itu pengajuan judul saja itu. iya, pengajuan judulnya harus lulus ujian kualifikasi dulu. Artinya memang kualifikasinya sangat-sangat apa namanya? Ketat ya. Ketat sekali. Nah, misalnya judul kita tentang pendidikan, Iya. maka kita akan diuji seberapa jauh pengetahuan kita tentang pendidikan. Bukan hanya itu, tetapi yang diuji adalah draft kualifikasi. Kira-kira kita nulis ini buku mana saja babonnya, ya kan? Buku primernya mana aja, buku sekundernya mana aja. Kalau Sumbernya. ini, iya, sumbernya itu. Dan Artinya ini memang betul-betul dipertanyakan. dipertanyakan. Kalau ini sudah lulus, Pak ya, kita akan lanjut ke seminar proposal atau sempro itu. Sempro. Setelah sempro ini dinyatakan lulus, maka kita akan mendapatkan promotor dan kopromotor. Kebetulan saya kemarin kenapa cepat? Karena memang sebelum ujian sempro itu saya sudah mendapatkan promotor dan kopromotor. Promotor saya itu orang hebat. Promotor itu Pembimbing satu. pembimbing, istilahnya Pembimbing satu. Saya mendapatkan Profesor Dr. Maskuri Bakri, dan beliau ini adalah pimpinan kampus LPTNU se-Jawa Timur. Kemudian beliau juga rektor Unisma yang visioner sekali, Unisma Maju itu. Kemudian co-promotor saya yang kedua ini adalah Prof. Masud Said. Oh beda, promotor sama co-promotor. Beda. Ini pembimbing dua. Prof. Masud Said ini sekarang menjabat di Komisaris Bank Jatim, kemudian juga menjabat Ketua ISNU Jatim. Nah, kembali lagi ke proposal. Setelah proposal itu dinyatakan lulus, maka akan ada beberapa ujian kelayakan sampai tugas akhir itu selesai, dan alhamdulillah di tanggal 3 Juni kemarin saya dinyatakan lulus. 3 Juni tahun 2021. 2021 dinyatakan lulus ujian tertutup ini, dan saya sudah mendaftar untuk ajuan promosi promosi doktoral saya menuju jenjang ujian terbuka. Tinggal nunggu
jadwal. Dan Berarti sebelum gelar doktor itu disematkan ke Pak Afandi, ujian terbuka ujian terlebih terbuka dahulu. dulu. Itu. Saya kalau ingat promotor itu kayak promotor tinju gitu, promotor beda ini. Oh, beda. Jadi kalau di S3 ini ada promotor, co-promotor. Promotor. Nah, Iya. kalau di ujian terbuka ada promotor, ada penguji, dan saya ini disebutnya promovendus begitu. Promovendus itu Promovendus istilahnya itu ya mahasiswa yang sedang yang diuji. Yang diuji. Promovendus. Pengujinya itu kalau di tertutup 7 profesor, kalau itu pengujinya tuh. Iya, pengujinya. Kalau di terbuka ini pengujinya ada 8. Dan saya satu, pengujinya 2. Kembang kempes Pak. kembang kempes ya. Panas dingin Pak. Iya. Merangak jangan ribet Pak. Iya. Ini 7 di tertutup. ndak hoak 7 ini. Benar-benar 7. Aslis. Karena memang saya belum sampai ke jenjang itu, makanya Ya saya nanti tanya. begini, kalau saya jadwal udah keluar, nanti insya Allah jenengan bolehlah ikut saya ujian terbuka ke Itu Unisma. kemana itu? Di Malang. Unisma. Di Malang. Dia di Unisma. Semoga saya benar-benar diajak. Amin. Ya, cuma kalau tim kreatif juga. kalau kalau mobilnya cukup, kalau nggak cukup ya jangan ikut. Nggak enak ini. Ya. Sidang terbuka berarti masih menunggu jadwal. Masih menunggu jadwal. Jadi saya di samping nunggu sidang terbuka itu, saya sekarang mempersiapkan jurnal internasional, karena jurnal internasional ini menjadi syarat mutlak untuk menuju kelulusan di wisuda itu. Yang disebut yudisium. Iya, meskipun dinyatakan sebelum wisuda kan ada istilah iya, yudisium. ada yudisium. Nah, kalau udah yudisium, udah punya jurnal yang terindeks internasional, maka saya boleh menggunakan gelar doktor saya. Sebelum yudisium dilarang, seperti itu. Semoga artinya sidang terbuka Bapak diberikan kelancaran. Amin. Kemudian Amin. gelar dokter segera disematkan kepada Bapak Afandi. Amin. Dan semoga ilmunya bisa bermanfaat dan ditularkan kepada kita semua. Amin ya Allah. Nah, itu dari sidang terbuka. Kemudian juga proses paling sulit dalam menempa pendidikan di S3 sudah disampaikan oleh Pak Afandi. Memang artinya tadi betul disampaikan, begitu terjalnya, begitu sulitnya, bahkan tidak menyangka Pak Afandi ini untuk melanjutkan ke S2. S3. Awalnya S2 ya. atas dorongan dari seseorang, dan mungkin itu sebuah jalan dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan jalan kepada beliau untuk melanjutkan ke jenjang-jenjang berikutnya sampai saat ini tinggal menunggu waktu untuk ke sidang terbuka Bapak. Insya Allah. Artinya yang saya tangkap adalah semua proses itu yang penuh rintangan dan berliku. Tadi sudah disampaikan, dijalankan saja. Bahkan apa yang sudah disampaikan di blognya Pak Afandi tadi, bahwasanya jalankan saja, kemudian layaknya air mengalir itu ya. Karena hidup ibarat air sungai yang mengalir. Ada aja kotoran yang lewat. Bukan kotoran itu Pak. Artinya maksudnya kesulitan. Ya, pikirannya jangan macam-macam. Saya kira yang ngambang itu. Artinya ada aral, ada cobaan, kemudian bahkan ada seperti pertigaan. Kalau ke kiri itu putus pendidikan, kalau ke kanan ternyata pada waktu itu mungkin arusnya ke kanan. Nah, itu yang dimaksud dengan karena hidup ibarat air sungai yang mengalir, ada aja kotoran yang lewat. Jadi kita harus menangkap dari peribahasa atau pepatah yang dari sisi positifnya. Jangan melihat ada kotoran yang mengambang. Artinya begini, maksud saya ini kan bicara proses. Kemudian sesulit apapun pekerjaan kita, jadi jika kita kerjakan dengan ulet, tekun, kemudian telaten, maka akan selesai juga pada akhirnya. Selesai juga. Yang penting begini, kita itu jangan putus asa. Bolehlah kita tidak punya uang, bolehlah kita tidak punya harta benda yang berlimpah, tetapi kita tidak boleh tidak memiliki semangat. Semangat itu harus tetap ada di diri kita. Dari proses tadi itu sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi
habis juga Pak. Bukit, oh habis juga. Habis juga. Oh, iya, iya, Sedikit iya. demi sedikit lama-lama menjadi habis juga. Menjadi bukit. bukit, ya. Oke. Nah itu dari apa yang dapat saya tangkap dari perjalanan pendidikan beliau dari kecil mondok dan sampai ke jenjang S3. Iya. Bicara mahasiswa nih Pak, Iya. saya punya punya trauma atau ketakutan. Tapi ketakutan itu hanya sekejap saja, ketika dilewati sudah selesai. Saya punya tebakan, buah yang paling ditakuti mahasiswa. Buah yang paling ditakuti mahasiswa. Buah yang paling Bapak ini kan sudah S1, S2, Iya. S3. Pastinya buah yang paling ditakuti mahasiswa itu apa, Pak? Buah yang paling ditakuti mahasiswa. Ya buah si malakama, Pak. Alah, Wah, apa ya? katanya buah belimbing. Kenapa buah belimbing ditakuti? Ya, belimbingan skripsi, belimbingan tesis, belimbingan disertasi. Ya. Allah, iya. Itu bimbingan nih. Saya jadi teringat begini. S1, S2 hingga sekarang S3 memang bimbingan itu harus sabar, ulet, tekun, selalu menerima apa yang menjadi masukan dari seorang pembimbing dosen kita seperti itu. Karena memang kita cari ilmu itu bukan hanya memperoleh seberapa banyak ilmu yang kita serap, tetapi di situ ada sebuah proses yang membawa proses itu menjadi barokah. Pengalaman, Pak, ya? Pengalaman. Kita memang terjun Iya. langsung Iya. Jadi menurut saya pendidikan itu bukan hanya transfer of knowledge yang asalnya nggak tahu menjadi tahu, tetapi di situ yang lebih harus ada proses di situ. Ada Kalau proses. kita tidak ada proses, pengalaman tidak ada. Tidak ada. Maka proses ini yang paling penting menurut saya. Betul. Yang membawa barokah adalah prosesnya, bukan hasil akhir yang dituju yang merupakan ijazah. Experience is the best Is the best teacher. Ya, artinya Gitu. pengalaman itu guru yang terbaik. Mirip anak saya, cabai udah saya bilang pedes itu Cong, nggak usah dicepak saya bilang. Cuma kan namanya anak kecil tetap Dimakan, ingin ya. dimakan, ya berikan saja. Kalau udah tahu pedes, insya Allah dia akan tahu kalau cabai itu yang pedes. dimaksud dengan pengalaman ya. Pengalaman. Kalau kita terjun dikasih tahu nggak tahu ya biarkan saja. Iya. Nantinya dia juga akan tahu. Nah itu dari riwayat pendidikan beliau sangat artinya ada cerita yang mungkin nanti kita bahas dan membuat kita memberikan kita pengetahuan bahwasanya kita itu jangan mudah menyerah khususnya dalam menimba ilmu. Nah itu selesai, kita ke segmen berikutnya yaitu aktivitas atau kegiatan sehari-hari dari Bapak Afandi. Nah ini menarik sekali. Nantinya akan kita kupas, akan kita bahas seintens mungkin. Kita lebih mengenal kepada beliau, bahkan dari perjalanan hidup beliau sampai sekarang beliau ini menjadi jomblo atau sudah beristri. Kita bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di ngobrol receh. Kopi Raja. Kopinya Madura. Kopinya orang Madura. Kopi Arabik Raja, racikan plus jahe, diproduksi oleh Doro Raja, Telaga Biru, Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura. Racikan alami, campuran kopi, kapulaga, dan rempah-rempah pilihan yang membuat cita rasa serta aroma kopi menjadi sangat luar biasa. Kopi Raja, racikan plus jahe, kopinya orang Madura. Mantap. Mantap.